kita tidak bisa pungkiri bahwa pasti tetap akan ada golongan-golongan masyarakat Indonesia yang ternyata nggak kenal loh dampak dari pertumbuhan ekonomi ini gitu. Yang udah pasti kelihatan adalah uang belanja ya. Uang belanja, aku kan kalau belanja ke pasar tuh mingguan, ya kan. Kalau tahun lalu misalnya masih bisa lah, misalnya sekian gitu buat seminggu, ya sekarang pasti kerasa ada kenaikan gitu. Beli rumah tuh nggak keharusan lagi dalam waktu dekat ya, gitu. Nggak sebuah keharusan kayak harus nunjukin oh kamu sukses kalau udah punya rumah gitu, tapi at the end nanti susah gitu ngelunasinnya juga. Momen ini yang akhirnya banyak sengaja dipangkas untuk ya udah deh gue lepasin gitu, atau mungkin ya standarnya gue turunin deh gitu. Tahu dari nggak yang sedihnya apa asuransi. Oh itu kesehatan fokusnya. Iya. Sedih nggak? Kesehatan sama sekolah anak ada beberapa aku ketemu. Indeks ekonomi aku bahkan selalu ngomong sama suamiku kalau mau beli barang jangan yang nambahin pengeluaran kita tiap bulan. Kalau Livia ngerasa tahun ini yang terberat nggak? Dibandingin COVID? Dibanding COVID, menurutku iya. Tahun ini lebih berat. Ya 500 juta ke atas zaman sekarang per tahun ya. Sama 500 juta 10 tahun yang lalu kan beda. Tapi potongan pajaknya tuh masih sama. I mean kayak kalau di-convert ke dolar aja kan udah beda tuh. Pertumbuhan kita bertumbuh, masyarakatnya ngerasa gak punya duit. Karena ya gak ada kerjaan gitu. Hai, Cuanomics di sini, apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya ekonomi Indonesia ini baru saja diumumkan bahwa ekonomi Indonesia di kuartal kedua ini sudah tumbuh 5,29%. Ya, sedikit ada penurunan lah ya dibandingin kuartal pertama. Tapi kita lebih pengen ngebahas tentang gimana sih fakta di lapangannya. Nah, untuk itu kita diskusi aja yuk bareng Kak Olivia Luis yang sudah hadir bersama kita di sini. Terima kasih Kak Olivia yang sudah hadir di Cuanomics Liputan 6 ya. Karena kan kalau kita lagi baca-baca berita nih, yang terbaru adalah memang pengumuman pertumbuhan ekonomi 5,29% itu yang didukung oleh utamanya konsumsi rumah tangga sama investasi. Kalau konsumsi rumah tangga ya sebenarnya dibilang juga ada kesuksesan dalam mempertahankan daya beli masyarakat lah gitu kan. Nah tapi kita pengen tahu dari keseharian kita aja deh nih ya Kak Olive ya. Aku pengen tahu kalau dari Kak Olive sendiri gimana harga pengeluaran rumah tangga saat ini? Aman atau enggak ya? Aman atau ya enggak? Udah pasti sama seperti mayoritas masyarakat pasti ngerasanya ada harap-harap cemas juga gitu ya kan, terutama karena efek kenaikan BBM ya tentunya. Tapi kalau tadi balik seperti yang Rizka sampaikan, kalau pertumbuhan ekonomi kita naik 5,29% secara year on year, kuartal to kuartalnya turun sedikit gitu. Yang harus kita garis bawahi bahwa angka pertumbuhan ekonomi ini kan angka agregat ya, satu nasional gitu, bukan setiap rumah tangga gitu. Jadi belum tentu angka pertumbuhan ekonomi ini dirasakan sama seluruh lapisan masyarakat Indonesia gitu. Jadi tidak bisa pungkiri bahwa pasti tetap akan ada golongan-golongan masyarakat Indonesia yang ternyata nggak kenal loh dampak dari pertumbuhan ekonomi ini gitu. Karena kalau kita lihat aja ya, contoh misalnya kita lihat per Juli 2026 kita itu tercatatnya deflasi. Tapi apakah pengeluaran kita menurun di bulan Juli 2026? Aku rasa mayoritas ibu-ibu di Indonesia tidak ya gitu ya. Karena memang kalau secara data yang turun misalnya harga pangan seperti cabai dan lain-lain. Karena kita tahu kemarin kan libur sekolah juga ya. MBG juga di beberapa wilayah diliburkan. Jadi itu juga menolong harga pangan jadi terkoreksi. Tapi permasalahannya biaya lain-lainnya jangan lupa bayar tahun ajaran baru untuk sekolah, terus juga bensin, kesehatan yang inflasinya di atas 15%. Jadi kenaikan yang ini itu menutup penurunan di harga pangan gitu. Itu sih realitanya. Ya, pengeluaran rumah tangganya tuh tetap apa ya? Jor-joran juga sebenarnya ya, apalagi di bulan Juli kemarin ini kan adanya biaya sekolah. Nah nanti kita akan ngebahas ke sana juga gitu. Tapi kalau dari Kak Olivia sendiri nih ngelihat sekarang tuh gimana sih tentang pengeluaran secara nilainya deh gitu. Indeks ekonomi ada beberapa sekarang kan banyak tuh di konten-konten 700.000 rupiah kalau belanja ternyata sekarang cuma dapat segini aja ya gitu. Atau ya ada beberapa juga yang bilang kok kayaknya
nominal 1 juta rupiah kayak gak ada harga dirinya ya sekarang gitu. Kalau dari Kolef gimana? Ya, ini kita kalau ngomongin angka inflasi nasional, misalnya angkanya berapa, 2,8% atau 3%, itu kan secara nasional. Tapi kalau balik lagi ke kantong ibu-ibu kan tidak demikian ya. Karena kita harus lihat lagi nih, kira-kira ibu-ibu ini sekolahnya di mana, anak-anaknya konsumsinya makanan apa. Nah, ini nanti yang mempengaruhi tingkat inflasi itu sendiri. So, kalau yang aku lihat sebenarnya pertumbuhan inflasi rumah tangga ini, kita kalau ngomongin individu ya, itu bergantung sama pola pengeluaran dari setiap individu. Paling gampang sebenarnya ngukurnya itu gini, Riz, kita bandingin aja sama setahun terakhir nih, sama tahun kemarin gitu ya. Sekarang misalnya bulan apa, kita hitung bulan Juli deh. Pengeluaran bulan Juli tahun lalu, inti setiap keluarga nih, misalnya di keluargaku, misalnya sekolah anak yang paling inti, gas dan lain-lain, 10 aja, pilih 10. Coba lihat harganya tahun lalu, bandingin sama 10 pengeluaran inti ini di tahun ini. Apakah ada perubahan? Kayaknya ada ya. Ya, kalau ada perubahan ganti harga, perlu dilihat kira-kira kenaikan pengeluarannya tuh berapa. Nah, di situ baru benar-benar ketahuan sebenarnya kita setiap rumah tangga itu inflasi pengeluarannya berapa sih. Dan itu harus dicocokin sama pertumbuhan pendapatan kita. Jadi jangan sampai nih kayak tahun lalu misalnya pengeluaran kita untuk 10 barang inti ini, misalnya katakanlah 10 juta per bulan gitu ya. Terus pas kita cek lagi untuk 10 barang inti ini rumah tangga kita ternyata di tahun ini jadi 11 juta. Berarti kan pertumbuhannya 10%. Tapi pas kita cek ternyata pendapatan kita tahun lalu ke tahun ini tumbuhnya cuma 1%. Kalau udah demikian berarti kan secara data aja kita pasti kena deflasi setiap tahunnya gitu. Dari hal yang sepele deh, kayak kopi aja tuh kayaknya tahun lalu masih ada yang harga 15.000. Ada satu brand, dia kayak masih bisa masang harga 15.000. Sekarang tuh udah 25.000 gitu. Oh iya? Iya, ada. Oh my god. Kalau dari pengalaman Kolef deh, apa yang berasa Nah, banget? kalau aku karena aku tidak minum kopi, jadi aku kurang relate sama harga kopi. Tapi yang paling berasa di aku tau nggak apa, Riz? Apa? Lipstick. Oh iya. Tahu nggak? Jadi kan aku pakai lipstick nih. Aku kan kalau pakai makeup juga bukan yang branded gimana-gimana, yang biasa aja gitu, barang-barang drugstore. Aku pakai lipstick, ada merek lipstick yang aku suka banget, aku selalu beli lah. Terus aku beli, aku ngerasain banget sekarang jadi cepet habis. Padahal Berarti kuantitinya ya? iya, Harganya tuh diturunin. gimana? Harganya aku nggak merhatiin ya sama oke. atau tidak. Sebenarnya aku nggak gitu terlalu merhatiin harga lipstick juga, tapi aku ngerasain cepet habis. Jadi padahal aku kan make upnya juga nggak setiap hari ya, karena aku juga bukan yang kerja setiap hari. Tapi itu berasa banget, wow, aku baru belinya juga 2, which is itu aku ganti-ganti, kenapa habisnya lebih cepet, itu sih. Kalau yang dari paling secara ngerasa. pribadi ada pengeluaran yang apa ya? Kayak ada yang berbeda nggak dari pengeluaran rumah tangga Kak Olivia dibandingin tahun lalu dengan Oke. sekarang? Dan bagian apa tuh? Ya, kalau misalkan kita ngomongin pendidikan anak ya itu udah pasti setiap tahun kan ada inflasinya ya. Terus juga asuransi kesehatan udah pasti. Karena memang di Indonesia itu inflasi kesehatan itu tertinggi di Asia. Data BPS aja tahun 2025 inflasi kesehatan kita tuh 13%. Data terbaru tahun 2026 bukan dari BPS. Aku lupa datanya dari siapa, itu bisa sekitar 16-17%. So jangan kaget kalau memang setiap tahun pasti premi asuransi kesehatan Anda mengalami kenaikan karena memang inflasinya setinggi itu. Ya kenapa ya, selain karena biaya dokter, nurse dan lain-lain yang mengalami kenaikan, kita itu kan alat kesehatan dan juga obat-obatannya itu bahan bakunya itu 90%-nya masih import kan. Jadi ya kita tahu lah beberapa bulan terakhir itu dolar terus menguat. Jadi pasti ada dampaknya ke situ. Nah, selain itu ya udah pasti kelihatan adalah uang belanja ya. Uang belanja aku kan kalau belanja ke pasar tuh mingguan. Ya kan? Kalau tahun lalu misalnya masih bisa lah misalnya sekian gitu buat seminggu, ya sekarang pasti kerasa ada kenaikan gitu. Iya. Emang bener kerasa bahwa dengan nominal segitu tuh udah nggak bisa mencakup pembelian yang seperti dulu lagi betul. gitu. Dari tadi kan sebutin terus nih pendidikan. Emang gimana sih yang dirasain kalau Pia dari tahun ke tahun? Anak udah umur berapa 10 tuh? dan 7 tahun. 10 dan Kelas 7 tahun. 5 dan kelas 2 SD. Oke, dari dia TK SD ini kenaikannya gimana tuh dana Oke. pendidikan? So far sebenarnya kalau kita ngomongin, kita bandingin sama data nasional dulu ya. Kalau menurut data BPS sebenarnya inflasi pendidikan Indonesia itu tidak tinggi
per tahunnya cuma sekitar 1%. Tapi kita harus garis bawahi karena BPS ngitungnya di Indonesia ini kan banyak sekolah negeri kan. Sekolah negeri itu kan gratis kan. Jadi nggak masuk ke dalam, maksudnya kalau di total ya tidak menggambarkan yang sebenarnya. Tapi kalau coba kau tanya-tanya ibu-ibu yang tinggalnya di kota-kota besar, di Jakarta, Surabaya dan lain-lain yang anaknya kuliah di sekolah swasta gitu kan, pasti ngerasain banget gitu inflasi pendidikan. Mungkin ada perencana keuangan yang ngomong rata-rata inflasi pendidikan Indonesia 10-15% per tahun. Tapi aku selalu menyarankan untuk para ibu-ibu ngelihat inflasi pendidikan itu lihat dari sekolah masing-masing gitu. Karena angkanya bisa aja berbeda gitu. Contoh, sekolah anakku itu per tahun cuma, ini kan udah naik lagi ya, sekitar 5,7%, which is menurutku itu masih cukup kejangkau ya kenaikannya gitu, asal memang pendapatannya ikut mengalami kenaikan juga. Yang jadi tantangan kan adalah kalau misalkan kita tahu pendidikan selalu mengalami inflasi tapi pendapatan kita nggak naik. Bahkan sekarang banyak juga kan orang yang curhat boro-boro pendapatannya naik malah ada yang kena PHK atau terjadi penurunan pendapatan gitu. Iya, dengan situasi yang kayak gini kayaknya lebih ke situ ya, banyak PHK, penurunan pendapatan karena ya tadi udah kena PHK, terus jadi harus bersaing lagi dengan fresh graduate lainnya. Jadi harus bisa bersaing. Kemarin tuh gaji gitu. Aku lihat juga di threads ada yang cerita biasa job seeker gitu kan, maksudnya pencarian kerja gitu, yang lamar bahkan mereka fresh graduate harus bersaingnya sama S2. Kalau dibilang kayak sekarang S1-nya banjir, S1 kita di Indonesia tuh cuma berapa persen sih dari total, maksudnya lebih banyak yang lulusan SMA dibanding S1 gitu. Artinya kan apa, sebenarnya daya serap kerjanya yang kurang, bukan S1-nya yang banjir. Ya itulah tadi memang menghadapi banyak situasi banget ya. Nah, kembali lagi tadi kalau ngomongin tentang dana pendidikan, berarti dengan adanya inflasi setiap tahunnya itu persiapannya harus sudah sedini mungkin ya. Nah, karena kita sudah pasti tahu bahwa inflasi dana pendidikan itu sudah pasti ada gitu, makanya dalam ilmu perencana keuangan kita tuh nggak bisa nyiapin dana pendidikan anak atau bayar sekolah anak tuh gimana rezekinya nanti gitu. Harus benar-benar disiapin dan dipikirin, bahkan kalau bisa sampai ke skema risk management ya. Risk management tuh dalam artian kalau kita lihat kondisinya sekarang ya makin tough, kira-kira kalau pendapatan keluarga turun 70% masih bisa nggak bayar sekolahnya? Ya susah kan ya, atau 30% deh masih bisa nggak bayar sekolahnya, karena kan kalau bayar sekolah itu kan pengeluaran inti ya, fixed cost gitu. Fixed cost itu biasanya agak susah digeser. Masa tiba-tiba kita pindahin anak sekolah? Memang ada beberapa orang yang melakukan itu, tapi jangan lupa ketika pindahin anak sekolah mungkin butuh bayar uang pangkal lagi gitu kan, secara sisi emosional anaknya juga belum tentu bisa terima dan lain-lain gitu. Jadi daripada nanti di tengah jalan baru mikirin ketika ada apa-apa, harus pindahin anak sekolah, lebih baik pikirin dari jauh hari. Kalau penghasilan saya turun 30%, saya masih bisa bayar nggak ya sekolah anak saya? Atau paling gampangnya ketika suami istri sama-sama bekerja dan bisa nih bayar sekolah anaknya, pikirin dulu kira-kira kalau salah satu dari suami istri ini gak punya pekerjaan lagi, berhenti atau PHK atau apapun itulah, masih bisa nggak bayar sekolah anaknya? Pasti kan ada kendala lagi kan? Yes, itu kenapa dari awal sebaiknya dipikirin. Ya kita sih namanya hidup ya, pengennya manifestasi kehidupan tuh pasti baik-baik aja dong. Siapa sih yang gak mau hidupnya baik-baik aja? Tapi jangan lupa kita gak pernah tahu resiko apa yang bisa terjadi di tengah jalan gitu. Salah satu contohnya situasi saat ini. Yes, ya gak sih? betul. Ini salah satu tahun yang berat juga ya, gak sih? Tahun api kan karena untuk semua situasi keuangan. I think bukan di Indonesia aja ya, mungkin di beberapa negara lain juga merasakan hal yang sama mungkin ya. Makanya kalau saran dari aku sebaiknya memang dana pendidikan itu maksimum banget ya 20% dari pendapatan. Tapi kembali lagi karena ilmu perencana keuangan itu sangat personal, makanya namanya kan personal finance. Biasanya sebagai konsultan aku akan bedah dulu isi neraca atau juga cash flow si keluarga tersebut gitu. Bukan berarti kalau aku bilang maksimum 20% dari pendapatan untuk dana pendidikannya itu udah termasuk biaya les dan lain-lain ya. Itu bisa diterapkan ke semua orang karena kita harus lihat juga strukturnya, apakah keluarga tersebut masih punya cicilannya seberapa besar. Tentu kan individu atau keluarga A yang dia misalnya nggak punya cicilan sama sekali karena rumahnya dikasih sama orang tua hadiah pernikahan, mungkin bisa mengalokasikan dana pendidikan yang lebih besar
porsinya dibanding pendapatan dibanding keluarga B yang misalnya mereka sandwich generation, punya cicilan rumah seperti itu. In this ekonomi berarti mahal ya punya anak ya? Mahal. Di Indonesia pengeluaran terbesar itu 3, Rizka. Yang pertama dana pensiun, yang kedua dana pendidikan, yang ketiga rumah. Ya. Kalau misalkan ya kita pasti pengen dong 3-tiganya, siapa sih yang nggak mau gitu kan. Tapi kalau misalkan ya terpaksa memang harus pilih 2, coba pilih yang sesuai dengan purpose dari tiap keluarga gitu. Jadi ngobrol sama suami sebenarnya value di keluarga kita tuh apa sih? Kan ada kan orang yang memang keluarga tuh yang value-nya adalah pendidikan anak dan mereka mau jor-joran di situ, berarti mereka mungkin mengeliminasi pengeluaran-pengeluaran lainnya. Ya itu nggak masalah. Tergantung dari purpose-nya. Ada yang pendidikan di mana aja menurut mereka sama aja, tapi aku misalnya mau lebih berat misalnya untuk rumah dulu, ya nggak masalah juga gitu. Apa yang membuat kira-kira apa yang bisa disampaikan buat generasi sekarang yang lagi ketakutan punya anak karena maksudnya kan info bahwa punya anak mahal itu memang lagi ramai juga kan gitu. Pernah ada data yang bilang katanya membesarkan satu anak di Indonesia sampai di lulus S1 itu bisa menghabiskan 1 miliar rupiah. Ya. Apakah itu cukup besar? Menurut aku untuk kalau kita ngomongin mayoritas masyarakat Indonesia ya besar lah gitu kan, karena kan bayangin di Indonesia itu 147 juta masyarakat itu masih berada di aspiring middle class. Aspiring middle class itu mereka yang tidak miskin tapi juga bukan middle class. Sekali mereka kena PHK maka akan runtuh semua tuh keuangannya gitu kan. Berarti kan setengahnya, hampir setengah masyarakat Indonesia yang berada di kondisi tersebut. Kalau harus ngebesarin anak 1 miliar per anak ya tentu berat kan. Tapi apa sih pandangan aku tentang orang-orang yang memilih untuk kayak mereka tidak mau gitu untuk punya anak? Ya nggak apa-apa juga gitu. Karena menurut aku daripada mereka memutuskan untuk melahirkan makhluk hidup dan mereka secara misalnya finansial dan mental juga tidak siap, kasihin anaknya kan. Gitu, karena kita nggak pernah tahu juga individu tersebut ketika mereka memilih takut untuk punya anak, apakah mungkin mereka masih menanggung hutang orang tuanya, apakah memang mereka ternyata satu-satunya pencari nafkah di dalam keluarga, misalnya karena force major ya, orang tuanya misalnya udah nggak bisa cari kerjaan lagi dan menanggung adik gitu. Jadi menurut aku pilih sesuai apa yang memang kalian mau jalanin, tapi kalian pasti udah tahu kan konsekuensinya, konsekuensi ketika punya anak seperti apa, konsekuensi ketika nggak punya anak seperti apa gitu. Tapi aku sempat berpikir bahwa mahalnya punya anak ini ya termasuk tadi dana pendidikan dengan segala kebutuhan pendukungnya itu tuh sebenarnya relatif nggak sih? Ya. Dan apa jangan-jangan itu juga berpengaruh gengsi orang tua karena bisa bentuk sekolah kan bisa sekarang jadi udah banyak ragamnya ya. Kayak kita ada negeri, swasta pun kayaknya levelnya juga banyak gitu. Aku mau tanya Rizka dulu lulusan sekolah negeri apa swasta? Negeri. Aku juga negeri kok. I mean like orang tua kita zaman dulu kita sekolahnya negeri, aku kemana-mana dulu naik angkot juga kayak biasa aja gitu kan. Tapi kenapa ya kita sekarang terutama orang tua milenial, karena aku orang tua milenial ngerasa sometimes terlalu overprotective sama anak-anak kita gitu. Kayak aku ngomong sama suamiku, dulu suamiku ke sekolahnya kan ya masih daerah komplek, naik sepeda kan. Coba aku tanya sama suamiku, kenapa anak kamu nggak boleh naik sepeda aja ke sekolah? Sekolahnya deket kok. Pasti dia ada rasa ketakutan. I don't know, apakah mereka merasa memang dunia ini sekarang sudah lebih tidak aman dibanding dulu, atau kadang-kadang memenuhi inner child mereka karena dulu ngerasa kayaknya orang tua gue kayak biarin gue aja gitu, mau jalan kaki kayak ke sekolah, mau naik sepeda kayak. Kalau sekarang karena gue punya kemampuannya, jadi ya pengen kasih segala-galanya nggak sih ke anak. Bisa jadi kan ada seperti itunya juga gitu. So apakah dipengaruhi juga dengan peer pressure gitu kita kayak membesarkan anak? Bisa jadi juga, terutama sekarang era sosial media. Pasti kita bukan ngerasa pengen ya, secara tidak sadar mungkin juga jadi pengen membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, termasuk juga kehidupan anak kita harus sesuai dengan standar orang lain misalnya. Ya
itu sebenarnya kita lebih spesifik ngomongin kota-kota besar ya, yang dimana memang pilihan sekolahnya tuh banyak banget. Iya. Dan sekarang tuh kayak perspektifnya orang tuh lomba-lomba masuk swasta daripada Oke. negeri. Nah, gini, ketika seseorang mau memberikan yang terbaik untuk anaknya, gak apa-apa, it's good gitu ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan kamu ibu atau orang tua yang tidak memberikan sekolah swasta ke anak itu berarti juga tidak baik gitu. Karena kan harus lihat juga ya kemampuannya gitu. Dan bukan berarti juga ketika anak kamu sekolahnya di negeri gak bisa sukses, ya mungkin kesempatannya memang untuk sekolah-sekolah swasta tertentu ya, karena mungkin secara, biasanya kan bilangnya beli lingkungan ya, secara lingkungan sudah terkurasi, mungkin dengan sistem pendidikan mungkin ya, kita ngomonginnya bandinginnya sama negeri yang bukan negeri-negeri unggulan nih gitu. Mungkin secara sistem pendidikan lebih baik, jadi kesempatannya mungkin lebih besar gitu, cara mendidiknya juga berbeda. Ya mungkin itu bagus gitu buat anaknya, tapi bukan berarti juga untuk anak-anak yang berada di sekolah negeri mereka akhirnya lo nggak bisa jadi apa-apa gitu. Ya sebenarnya point of view kita juga ya. Enaknya tuh sekarang berarti pilihan sekolah itu semakin banyak. Betul. Dengan biaya yang juga bervariasi dan kelebihannya justru bisa kita sesuaikan dengan kantong kita masing-masing, asal jangan kejebak tadi Peer pressure itu ya nggak sih? Karena kalau dulu tuh kayak seolah tuh kita pilihannya negeri aja, nggak tahu sih kalau orang tua kalau gimana dulu tuh kayak negeri, karena kita mau ke swasta bingung nih nanti pilihannya bahkan mana lagi. Kalau dulu di pertemanan kita lulus SD aja kalau bisa kita incarnya negeri dong, karena kalau udah ke swasta biasanya ini kita nggak ngomongin JIS, penabur dan sebagainya ya. Kalau kita masukin swasta itu biasanya karena nem lu nggak nyampe, bener kan? Ya kan? Kita mati-matian UAS supaya nilainya misalnya minimum berapa biar bisa masuk negeri yang kita inginin, ya nggak sih? Mungkin kan sekarang itu perbedaannya adalah karena faktor zonasi ya, gitu. Kalau zaman dulu kan kita mungkin ada tuh kayak minimum nem berapa bisa masuknya, pilih tuh SMP atau SMA ini itu. Tapi kalau sekarang zonasi, jadi mungkin banyak orang tua yang memilih ke swasta itu karena mereka lihat karena sekarang sistemnya zonasi, jadi terlalu bercampur nih lingkungannya gitu. Bener-bener ya. Dan balik lagi tadi sebenarnya kelebihannya ya akhirnya kita jadi bisa banyak opsi lah ya yang bisa disesuaikan dengan lingkungan yang sesuai values keluarga. Betul. Tapi juga disesuaikan dengan baiknya isi kantong gitu ya, jangan memaksakan. Kalau memaksakan, nah efeknya ini kan gimana tuh? yang bahaya ini yang memaksakan gitu kan. Ya kalau memaksakan ya aku selalu ingetin bahwa coba dia baca buku Psychology of Money nya Morgan Housel, itu tuh paling sering dia ngomongin adalah invisible risk. Balik lagi, kita manifestasi hidup yang baik itu bagus, tapi tetap selalu ada resiko gitu. Ya kalau kamu memang mau maksa berarti kamu harus kerja 3 kali lipat lebih cerdas, lebih besar dibanding orang lain. Supaya jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba pendapatan kamu drop. Itu dia. Dan bahkan aku sempat berpikir buat yang lagi berencana punya anak, kayaknya tuh menyiapkan dana pendidikan dari anak usia 0 bulan kan. Betul. Gimana? Kamu bayangin ya, aku nyiapin dana pendidikan kuliah anakku aja dari aku hamil anakku kedua. Oh iya. Itu sih tuh untuk anak keduanya atau anak pertama? Dua-duanya. Untuk kuliah loh. Karena aku rasa ya balik lagi, kalau misalkan untuk sekolah dasar itu kita masih berpegangan bahwa SPP itu bisa disisihin dari pendapatan dengan ukuran tadi. Dulu bahkan suamiku kan cuma sendiri cari income-nya, aku dulu belum punya income gitu. Jadi benar-benar ngitungnya bahwa uang SD atau uang TK itu bisa disisihin dari pendapatan suami. Jadi ketika sekarang aku udah punya pendapat kan, jadi gapnya jadi semakin jauh gitu kan. Kenapa aku siapinnya itu untuk kuliah? Karena aku kan pernah punya trauma tersendiri. Jadi kalau kuliah itu aku berpikirnya biasanya kita sebagai orang tua itu udah mau masuk usia-usia nggak produktif, gitu kan. Udah mau masuk usia nggak produktif, belum tentu pendapatan kita tuh masih pendapatan aktif ya, masih besar gitu, bisa aja turun. Jadi aku better siapin dari jauh-jauh hari supaya nanti mereka tuh benar-benar mau kuliah itu udah aman gitu. Buat yang mungkin belum kepikiran tentang strategi itu ya, dan menghadapi situasi berat kayak gini, ngambil opsi pinjaman Untuk dana pendidikan anak.
Oke, pinjaman untuk dana pendidikan anak. Sayangnya biasanya kan kalau pinjaman dan untuk dana pendidikan itu di Indonesia banyaknya untuk kuliah ya. Sayangnya yang bekerja sama universitas ini adalah lembaga pinjaman yang bunganya tinggi. Kalau dibandingin sama negara tetangga, Asia Tenggara lainnya, ada nggak mereka yang ambil pinjaman untuk dana pendidikan? Ada, yang buat kuliah gitu ya. Ada satu perbankan eh, terkenal lah di regional gitu, tapi bunganya tuh cenderung rendah gitu. Jadi harusnya untuk tingkat pendapatan mereka di negaranya masih bisa ketutup lah gitu sama orang tuanya. Nah di Indonesia itu trikinya adalah bunganya tuh tinggi gitu. Apakah bisa kebayar atau tidak? Ya itu kembali lagi ke orang tuanya. Tapi kalau aku pribadi sih menghindari ya ambil pinjaman untuk biaya pendidikan anak. Cuma sebenarnya di Amerika juga melakukan itu kan. Iya. Mereka itu kalau di Amerika anak-anaknya itu mereka hanya hidupin, maksudnya untuk pendidikannya itu sampai lulus SMA. Bahkan mereka sekolah negerinya juga udah bagus kan. Untuk kuliah mereka tuh harus ambil pinjaman sendiri yang dimana nanti mereka bayar setelah lulus ketika sudah kerja. Makanya di sana generasi-generasi yang fresh graduate-nya itu punya hutang biaya kuliah yang besar-besar gitu, yang mereka harus cicil setiap bulannya dalam waktu jangka panjang gitu, bisa 10-15 tahun udah kayak KPR gitu. Itu tuh emang pemerintah campur tangan kan? Iya betul Kalau yang betul. dengan bunga Betul. rendah yang di Amerika, di Betul. luar negeri itu ya. Iya, jadi I mean kayak sebenarnya itu bukan hal yang apa ya, tabu di luar negeri, mungkin mau diterapin di sini juga. Tapi kalau aku berupaya untuk ngingetin semua ibu-ibu milenial angkatan aku, better jangan ambil pinjaman. Kalau bisa anak-anaknya disiapin aja dari sekarang untuk kejar scholarship. Kan sekarang scholarship untuk universitas banyak ya, gitu. Ya kan ada, nggak tahu ada nggak sih cerita dari Kak Olivia juga gitu tentang Kenapa? teman-teman atau klien-klien yang akhirnya terpaksa ngambil pinjaman karena kayaknya nggak sedikit juga yang akhirnya memilih jalan pintas pakai pinjol, atau mungkin harus ngegadein Ya, sebagai jaminan SK ya? untuk dia Iya. dana So far kalau di pendidikan. lingkunganku dan klienku tidak ada. Tapi memang aku banyak mendengar banyak ya PNS-PNS yang menggadaikan SK untuk anaknya tuh kuliah gitu, mengenyam pendidikan tinggi. Apakah itu salah? Well, itu balik lagi tergantung value tiap keluarga. Kalau dirasa memang bisa melunasinya ya nggak masalah, tapi jangan sampai dijadiin beban nanti ketika anaknya misalnya nggak bisa support finansial orang tua terus diungkit, aku nggak punya apa-apa sekarang karena aku gadein SK ngutang untuk kamu kuliah. Itu ya, maksudnya jangan sampai outputnya malah ke sana Iya. gitu kan. Dan ya aku rasa memang pilihan scholarship itu adalah sesuatu yang bisa jadi meringankan beban pengeluaran keluarga juga ya untuk dana pendidikan ini. Wah, kalau itu baru dana pendidikan nih, Iya. pengeluaran buat rumah tangga. Tadi yang juga banyak adalah kesehatan. Gimana nih kesehatan in this economy? Iya kan? Kalau bayangin ya kepala rumah tangga yang pencari nafkah utama, terus misalnya udah anaknya 2 istri gitu ya, belum nanggung asuransi papa mama gitu. Itu sih kebayang loh bisa lebih dari 20% pendapatan mungkin ya. Dan gak jarang juga akhirnya banyak orang yang ya udah fokus ke BPJS aja gitu. Dan gak apa-apa juga gitu. Yang paling penting adalah ketika terjadi resiko misalnya sakit atau kecelakaan, minimum ada mitigasi resiko gitu. Paling enggak kalau misalkan oke, pakai BPJS tapi ternyata BPJS-nya nggak di cover semua, ya tapi kan paling enggak ada sebagian kecil atau sebagian yang di cover kan daripada tidak sama sekali gitu. Seberapa penting sih untuk sesuatu keluarga ini memikirkan tentang adanya asuransi kesehatan? Penting banget ya, karena biaya kesehatan itu kalau misalkan sampai sakit ya, itu bisa menimbulkan resiko katastrofik di dalam sebuah keluarga. Rizka coba bayangin, menurut data di Indonesia itu rata-rata orang meninggal itu biasanya bukan langsung meninggal. Majority itu biasanya karena sakit kritis dulu. Dan ketika sakit kritis itu kan butuh pengobatan ya, dan gak jarang orang tua generasi kita yang ngerasa kayak aku nggak usah dibawa ke rumah sakit karena nggak mau ngebebanin anaknya. Sedih nggak sih? Padahal mereka misalnya lagi sakit tapi mereka nggak ngaku lagi sakit, bilangnya cuma sakit kepala dan lain-lain gitu, cuma karena nggak mau ngebebanin finansial anaknya gitu. Jadi ya sangat berpengaruh ya gitu.
Dan di Indonesia itu penyakit beratnya tuh apa sih? Biasanya jantung, diabetes, cancer, itu semua sakit-sakit yang biayanya tuh nggak murah. That's why kita harus mitigasi resiko ke pihak ketiga, either itu BPJS atau kalau misalkan punya penghasilan lebih bisa pikirin untuk asuransi kesehatan swasta. Nah, sebagai orang tua nih, dengan jumlah pemasukan yang tadi kan misalnya 10 juta, gaji 10 juta tuh sekarang tuh udah minim banget gitu ya. Iya. Sementara tadi dia harus ngutamain juga dana pendidikan. Asuransi kan maksudnya juga asuransi buat kesehatan anak juga kan. Iya. Terus belum lagi tempat tinggal. Itu kan ada 3 pengeluaran. Gimana? Belum lagi harus nyiapin dana pensiun kan. Iya. nggak mau jadi itu kan sandwich generation anak. Gimana mendahului in this economy, dan ini biasanya terjadi di kalangan kelas menengah ini. Betul sekali. Makanya kan kalau ada yang bilang, ya ampun dulu orang tuaku tuh gajinya 10 juta tapi kayak bisa beli ini itu ya. 10 juta zaman dulu itu kan dulu UMR-nya berapa ya? Kalau dulu UMR-nya misalnya 500 ribu, kan kita kalau ngomongin UMR itu angka kebutuhan hidup layak per individu. Bukan per keluarga. Kalau zaman dulu gajinya 10 juta tapi UMR-nya misalnya 2 juta, berarti kan ya itu per individu bisa dipakai hidup untuk 4-5 orang. Ya sekarang kalau gajinya 10 juta dipakai hidupnya 5 orang, kan sebenarnya secara perhitungan kebutuhan hidup layaknya aja udah nggak match gitu kan. Ya jelas aja pasti ngerasa hidupnya pasti berat gitu. So apa yang harus dilakukan? Pertama-tama harus lihat lagi apakah di dalam keluarga, kan misalnya ada satu keluarga nih, pencari nafkah yang mencari nafkah, katakan dia cuma suami sendiri yang mencari nafkah, harus lihat, oh ini kalau udah nggak cukup harus apa, side hustle mungkin nggak? Ada loh suami yang udah pulang kerjanya jam 10 malam masa disuruh side hustle lagi, atau pulangnya jam 7 malam harus naik kereta misalnya dari SCBD ke pinggiran kota gitu kan, masa harus side hustle lagi, kapan waktu istirahatnya gitu, lama-lama burn out juga. Maka misalnya bisa ngobrol sama pasangan, apa nih yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan, karena kata kuncinya kalau udah gajinya pas-pasan itu dalam artian nggak cukup memang untuk kebutuhan pokok yang tadi 10 juta dipakainya berlima, ya kan udah nggak sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak, ya berarti kan pendapatannya harus ditingkatin. Nah ketika pendapatan harus ditingkatin, ngobrol sama istri, kita mau gimana ningkatin pendapatannya gitu, atau tunda pengeluaran besar lainnya. Mohon maaf ya, misalnya tadinya sebelum nikah impiannya pengen punya anak 3, tapi ternyata udah 5 tahun nikah penghasilannya stuck nih di 10 juta, baru punya anak 1, kira-kira wise gak sih kalau nambah anak 1 lagi? Oke, side hustle, cari pendapatan tambahan, itu kan mungkin masih butuh waktu ya untuk mencari pendapatan tambahan dengan situasi saat ini. Yang ada tuh sekarang mereka harus bertahan dengan situasi yang ada. Dari tadi 4 atau 5 pengeluaran besar itu, mana yang perlu diutamain duluan? Mau nggak mau kayak gitu nggak sih Kak? Ketika memang nggak bisa ditambah, belum ada tambahan, kita mikirin prioritinya dulu kan gitu. Kan sebenarnya ilmu perencana keuangan tuh kayak ilmu ekonomi ya. Manusia itu keinginannya banyak tapi sumber dayanya terbatas. Kan ekonomi kayak gitu kan? Ya sama, manusia juga gitu. Maka apa sih yang perlu diduluin? Yang pertama kita berdasarkan prinsip perencana keuangan aja gitu ya, piramida keuangan. Yang paling pertama itu yang harus dikejar udah pasti kebutuhan pokok dulu terpenuhi gitu. Jadi ya utamainnya adalah ya makan, tempat tinggal tuh bukan berarti harus KPR loh. Sewa dulu juga nggak apa-apa, atau tinggal sama keluarga dulu sementara waktu gitu kan. Kalau udah punya anak ya utamain pendidikan anak dulu, nggak usah buru-buru lompat langsung ke dana pensiun. Ya gitu. Ini kalau kita ngomonginnya benar-benar pas-pasan ya. Nah dana pendidikannya kalau emang dirasa nih, oh uangnya udah habis untuk kebutuhan pokok, ya nggak perlu maksain juga sih harus sekolah di swasta. Awal pilih negeri dulu, nanti seiring berjalannya waktu, misalnya SD 6 tahun. Oke, tadi kan kalau ningkatin pendapatan butuh waktu. Fokus nih dalam 4 tahun ini ningkatin pendapatan. Misalnya di tahun kelima anak kelas 5 SD ternyata pendapatannya udah bisa meningkat dan udah bisa nyimpen duit untuk dana pendidikan anak di sekolah swasta, baru boleh move ke sekolah swasta. Lalu selanjutnya adalah kesehatan. Supaya apa? Supaya kalau misalkan tiba-tiba ada yang sakit nih, salah satu keluarga itu si pencari nafkah jangan sampai ngambil pinjaman. Karena kalau sampai ngambil pinjaman itu nanti akan memperparah cash flow keluarga.
Oke, jadi tadi kalau emang udah punya anak dahuluin dana pendidikan itu dulu ya. Kebutuhan pokok dulu. Iya, kebutuhan pokok baru ke dana pendidikan. Dan usahakan juga tetap ada dana kesehatan ya. itu ya. Iya. Rumah ya udah ya. Indeks ekonomi kayak makin susah ya untuk punya rumah sendiri. Coba lihat aja ya tingkat pendapatan kita berbanding dengan harga rumah layak loh. Kita ngomongnya bukan rumah yang di ujung sana terus banjirnya sampai seatap lantai juga, kan kita nggak mau juga ya tinggal di tempat kayak gitu. Bahkan aku nih suka ngasih hitungan ke klien-klienku kalau misalkan mereka mau ambil KPR gitu ya, gimana sih cara hitungnya supaya cicilan itu jadinya nggak terlalu memberatkan mereka di kemudian hari, dan ambil tenornya itu nggak terlalu panjang. Maksimum harga rumahnya itu adalah 3 kali dari pendapatan tahunan. Pernah nggak masyarakat, maksudnya mayoritas masyarakat kita ketika membeli rumah memikirkan hal ini? Rasanya cuma pengen karena ini rumah impian aku. Padahal kalau dihitung lagi secara budget, karena aku bisa DP-nya, tapi belum tentu itu sustain dalam jangka panjang gitu. Kalau maksimum 3 kali pengeluaran tahunan itu aku sudah hitung maksimum cicilan 15 tahun itu per bulannya rasio cicilannya bisa maksimum 30% tuh aman meskipun kamu masuk ke floating gitu. 30 tuh 3 kali pengeluaran tahunan tuh misalnya kalau pendapatan kamu katakanlah berapa? Misalnya 500 juta. Berarti ya harga rumahnya maksimum 1,5 M. Dengan minimum DP 20%, nanti bisa dapat tuh jumlah cicilan meski floating maksimum ke 30% pendapatan. Iya, tapi kan kalau ngomongin rumah yang terjangkau itu kan Mas di kota besar aja udah susah ya. Mau nggak mau di pinggir-pinggir Jakarta yang kita harus mikirin lagi biaya transportnya ya nggak sih? Kayak indeks ekonomi tuh kayak aku nggak tahu, ini my point of view ya, beli rumah itu nggak keharusan lagi dalam waktu dekat ya gitu, nggak sebuah keharusan kayak harus nunjukin kamu sukses kalau udah punya rumah gitu, tapi at the end nanti susah gitu ngelunasinnya juga gitu. Bukan berarti aku ngajarin orang pesimis ya gitu. Tapi emang kita lagi realistis aja sih, ya nggak sih Kak, kayak menerima kenyataan bahwa indeks ekonomi kita emang nggak bisa kayak orang tua kita dulu yang mungkin beli rumah tuh dengan budget segini tuh masih memungkinkan gitu. Ya kan, either pilihannya sekarang tuh susah gitu. Either pilihannya rumah yang kamu sanggup adanya di ujung banget, yang ujung-ujungnya biasanya nanti nggak ditempatin juga, ya kan, karena terlalu jauh, capek di jalan. Mohon maaf, di Jakarta tuh macet banget ya. Macet kan? Kamu pulang kerja macet kan? Gitu kan? Kayak kebayang setiap hari kamu di BSD maksudnya di Tangerang masih oke, kan banyak orang yang rumahnya tuh jauh-jauh banget ya, kayak di Cisauk. Perjalanan aja tuh mungkin pulang pergi aja tuh udah bisa 4 jam, 5 jam abis di jalan. Risiko itu sih. Iya, dan gak semua orang tuh mentalnya siap kan menghadapi itu. Nanti gak usah bilang kayak lo lemah banget, ya gak bisa gitu. Tiap orang kan beda-beda ya gitu. Ya kalau misalkan kamu merasa kalau aku tinggalnya misalnya lebih dekat ke kantor dengan sewa, tapi juga perlu diperhatiin uang sewanya nggak boleh lebih dari 15% pendapatan bulanan, supaya apa? Supaya kamu bisa nabung ya, siapa tahu nanti one day dapat durian runtuh bisa kebeli rumah yang DP-nya lebih gede gitu ya. Pokoknya harus tetap ada nabungnya gitu. Jangan nggak nabung, tapi itu bisa misalnya menjaga mentalitas kamu jadi bisa lebih produktif atau mengerjakan hal lain yang bisa meningkatkan kapasitas diri kamu. Ya kenapa enggak? Kecuali mungkin ada pewaris ya. Meskipun pewaris juga kan sekarang juga tetap harus hitung-hitungan ya Kak. Iya. Nggak bisa gegabah juga nih kalau misalnya pewaris ya nggak sih? Kadang ya sekarang orang tua aja bahkan kayak mikir gini, ini anak kalau nggak, ini aku gini, nggak usah orang deh, ini mencontohkan aku kayak di indeks ekonomi kayak gini. Ini punya duit segini, mendingan pakai semua uangnya kalau anak-anak nggak dapat scholarship nanti ya, pakai untuk mereka pergi ke luar negeri kuliah. Maksudnya ini di samping dana pensiun ya, atau mendingan uangnya diinvestasiin aja di sini, terus bunganya untuk mereka aja. Kalaupun mereka di sini misalnya gajinya yang nggak sebesar kerja di luar negeri, tapi mereka punya passive income dari dana pendidikan yang aku udah siapin gitu loh gitu ya. Aku tuh sekarang lagi berpikir itu. Jadi biar hidupnya tuh dari bunga itu gitu. Iya, jadi kan
soalnya lagi membanding-bandingkan kan. Oke, kalau keluar negeri misalnya dari kuliah terus kerja di sana, mungkin eskalasi penghasilannya juga secara ROI-nya lebih cepat juga ya dibanding di Indonesia gitu. Karena kan aku sih nggak bekerja di corporate, cuma aku nanya lah ke adik iparku gitu kan, emang fresh graduate di Indonesia tuh berapa sih gajinya gitu. Terus aku bilang gimana mereka nabungnya kalau cuma segitu gitu kan. Jadi aku lagi jadi berpikir kayak gitu, apa mendingan duitnya nanti aku simpen di sini, jadi mereka kuliahnya di sini aja gitu kan, banknya jauh lebih murah. Atau siapin saham yang ada dividennya Iya ya. kan. Jadi pendapatannya mereka dari dari dividen ya. Gitu lah Iya. Tapi itu orang tua overprotective sih kalau menurutku. Padahal ngapain mikirin gituan, nanti mereka juga gede bisa memutuskan hidupnya sendiri. Nah, investasi ya sekarang tuh gimana sih, masih realistis nggak sih? Terutama kalau kita ngomongin tadi kan pengen adanya, selain pencari nafkah utama, kita sebagai perempuan istri ya bisa memberikan apa ya, tambahan lah ya, pemasukan tambahan. Apa yang bisa dilakukan gitu? Apakah tadi juga mulai memikirkan tentang investasi atau kayak gimana sih yang bisa kita kontribusiin? Okay. Ini mungkin dari pengalaman aku aja ya. Jadi sebelum tahun 2020 suamiku tuh cuma dia yang punya penghasilan gitu. Dan hidup kita baik-baik aja ya, ikut salary lah. Bisa nabung bisa gitu. Tapi ketika aku punya penghasilan, nabungnya jadi bisa jauh lebih besar gitu kan. Kenapa enggak? Ibaratnya kalau dulu kita punya impian dana pendidikan anak untuk kuliah bisa kita capai misalnya 15 tahun lagi, tapi gara-gara sekarang 2 orang nih yang berkontribusi jadi bisa lebih cepat misalnya 5 tahun. Why not gitu kan. Asal jangan sampai ketika kita sebagai wanita misalnya punya pendapatan dipakainya untuk inflasi gaya hidup. Well, inflasi gaya hidup itu nggak apa-apa, tapi harus terukur. Jadi jangan inflasi gaya hidupnya ikut naik, tapi porsi investasinya sama aja sama sebelum kita punya pendapatan gitu. Ya kapan capek ke financial goals-nya kan. Apa kira-kira yang bisa dilakukan sebagai seorang istri, ibu rumah tangga yang mungkin sekarang lagi full IRT aja gitu? Paling gampang sih sebenarnya ya jual jasa ya. Jasa apa yang kamu bisa? Apakah kamu bisa mengajar bahasa Inggris, which is jadi guru les, gitu kan? Apakah bisa masak, which is bikin catering, bento untuk anak-anak sekolah? Apakah kamu jago ngomong di depan kamera seperti Rizka, bisa jadi content creator gitu kan? Atau kemampuan apapun ya. Misalnya contoh gini, dulu pernah bekerja, sekarang jadi ibu rumah tangga, dan dulu misalnya jadi HRD, kenapa nggak share sih ilmu-ilmu HRD zaman dulu, gitu. Ya memang harus banyak kreatif sih. Zaman sekarang tuh tau nggak, industrinya apapun yang paling penting adalah kreatif, karena kalau nggak bisa kita deliverynya juga nggak bisa dimonetisasi juga nggak sih Rizka? Paling penting kan sekarang apapun itu keahlian kita bisa dimonetisasi. Ya itu karena kayaknya semua bisa jadiin cuan ya tadi, asal ada kreatifnya dan sabarnya kayaknya ya. Iya sabar, konsisten. Nah maksud tuh lebih ke konsistennya itu tuh. Karena nggak gampang ya gitu. Aku juga sometimes masih suka burnout, tapi itu manusia nggak sih? Tapi kalau udah lagi burnout langsung pikirin aja impiannya apa. Makanya penting banget tuh punya papan yang tulisan impian buat manifestasi kita. gitu ya. Gitu. Investasi masih relevan nggak untuk kita pengen melipat gandakan uang dengan investasi? Masih, tapi balik lagi tentu harus tergantung capitalnya. Kenaikan 100% kalau capitalnya dari 100.000 ya cuma jadi 200.000, bener nggak? Jadi harus berjalan beriringan, capitalnya bertambah baru diputar ke instrumen investasi. Apa yang gitu. paling bisa relevan di situasi saat ini? Kalau tergantung dari tipe investornya. Kalau carinya adalah imbal hasil pasif, maka bisa ke saham yang kasih dividen. Sekarang banyak ya saham-saham yang kasih dividennya tinggi-tinggi 10%, atau obligasi negara. Jadi diversifikasi dua itu. Kalau carinya adalah capital gain, bisa di pasar saham Amerika. Di pasar saham Indonesia juga bisa, tapi lebih ke tactical, mungkin kurang cocok dipegang long term, kecuali kamu ngambilnya kemarin tuh saham perbankan harganya 4.700, mungkin bisa tuh sampai long term banget. Terus juga mungkin untuk hedgingnya bisa emas, ya bisa mata uang asing, gitu. Jadi sebenarnya pilihan instrumen tergantung sama tujuan keuangannya juga ya. Contoh kalau memang ada rencana mau sekolahin anak-anak di luar, ya upayakan 30% tuh ada dalam bentuk mata uang asing ya, karena kurs itu kan juga
bergeraknya itu tidak pasti ya. Jadi we never know 10 tahun itu kurs kita terhadap mata uang yang akan kita pakai untuk anak kuliah itu berubahnya jadi berapa gitu. Better udah cicilin dari sekarang. Jadi kalau tadi buat nabung dana pendidikan itu mending kita ke investasiin atau asuransi? Kan ada juga tuh asuransi pendidikan. Oh, aku tidak setuju dengan asuransi pendidikan karena biasanya itu hanya skema dari asuransi jiwa yang dikemas menjadi asuransi pendidikan. Well, memang ada 2 produk ya. Yang satu itu biasa dikemasnya itu sebenarnya di asuransi jiwa, tapi dibilangnya asuransi pendidikan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau pencari nafkahnya meninggal, anak-anak tuh pendidikannya nggak putus karena akan ada keluar uang UP untuk membayarkan pendidikan anak-anak gitu. Yang kedua itu produknya itu endowment gitu. Jadi nanti di tahun tertentu akan cair uang sekian yang dipakai untuk bayar kuliah anak. Nah, kalau pilihannya endowment ini, kalau misalkan ada teman-teman di sini ditawarin sama agen asuransinya, tanya lagi, ini endowmentnya itu mereka underlyingnya itu apa? Kalau endowment kan berarti si perusahaan asuransi ini akan investasiin uang kamu di sebuah produk, makanya nanti bisa produk investasi kan, bisa cair uangnya kan di sekian waktu tertentu. Kalau dia bilang, oh karena ini endowment kan biasanya ditaruhnya di low risk asset ya, misalnya underlyingnya tuh misalnya obligasi negara gitu, ya kenapa kamu nggak invest di obligasi negaranya aja, ya kan? Karena biar gimana perusahaan asuransi itu kan pihak ketiga, jadi pasti ada biaya-biayanya lagi kan. Tapi memang keunggulan endowment adalah misalnya kalau si pencari nafkah nih yang diasuransikan dia hidup sampai usia tertentu, cair uang endowmentnya bisa untuk kuliah anak itu, atau si pencari nafkahnya meninggal, uangnya cair lebih dulu. Kalau kita investasi sendiri kan, kalau tiba-tiba pencari nafkahnya meninggal ya uang investasinya stop sampai di situ kan, nggak ada keran yang berlanjut. Ibaratnya gini, kita misalnya beli produk endowment, katakanlah misalnya dengan UP 1 miliar misalnya buat dana pendidikan 2 anak. Si orang tuanya ini yang pencari nafkah, si ayahnya misalnya baru bayar premi katakanlah 5 tahun. 5 tahun misalnya baru total bayar misalnya berapa ya, misalnya 200 juta deh gitu dengan UP 1 miliar. Si ayahnya meninggal, 1 miliarnya langsung cair meskipun si ayahnya baru bayarnya 200 juta. Sedangkan kalau kita investasi sendiri di obligasi negara, kita nabung nih baru 200 juta, targetnya tadi 1 miliar kan, misalnya 15 tahun lagi 200, tiba-tiba baru kekumpul 200 juta, si ayahnya meninggal, ya udah berarti yang nanti bisa dipakai untuk dana pendidikan cuma 200 juta ini gitu. Tidak ada pihak yang menjamin atau memitigasi resiko. Dan lebih prefer untuk dana pendidikan itu ditabungnya lewat investasi ke pasar modal ya, daripada tabung bank gitu. Lewat investasi, tapi harus didampingi dengan asuransi jiwa. Kalau menurutku ya, yang lebih oke gitu. Jadi gimana, asuransi jiwa itu juga sekarang macam-macam kan. Ada dia yang whole life, jadi kayak sampai umur 99 tahun ayahnya diproteksi. Jadi misalnya kalau ayahnya baru meninggal umur 99 tahun, baru si UP asuransi jiwanya itu cair. Ada yang misalnya per 10 tahun. Jadi kalau 10 tahun misalnya ayahnya masih hidup, ya udah itu dianggapnya angus aja. Biasanya preminya lebih murah. Gitu, term life disebutnya gitu. Kalau yang whole life biasanya preminya lebih mahal. Nah, itu balik lagi tergantung si individu mau pakainya yang mana gitu. Jadi si asuransi jiwanya ini buat jaga-jaga, amit-amit kalau si bapaknya lagi nabungin terus ini dana pendidikan anaknya tadi yang di obligasi negara, meninggal di tahun kelima baru kekumpul 200 juta, ada asuransi jiwa yang cair. Nah, tadi kan ada ya beberapa strategi lah ya untuk gimana tetap kita bisa survive in this economy ini. Tapi setuju juga nggak sih kalau Olivia kalau misalnya salah satu cara survive adalah akhirnya legowo untuk mengurangi kualitas dalam sesuatu hal yang dipilih. Jadi misalnya ya tadinya mungkin kalau secara ya tadi pendidikan gitu ya, ya udah deh akhirnya kita harus legowo untuk pilihnya di gimana bawah standar gitu. yang kita inginkan. Atau mungkin makanan pengeluaran rumah tangga gitu. Ya udah deh kita dipilih-pilih lagi pilihan proteinnya gitu misalnya. Tentu dong, tentu. Kecuali kalau kita anak konglo mungkin gak pernah mikir kayak gitu ya. Ya kita makanya ini perspektif middle class ya Kak ya yang lagi terhimpit ini. Pastinya akan seperti itu. Iya ya. Emang itu jadi salah satu apalagi cara kalau punya anak gitu. Biasanya Kak udah
keperluan-keperluan pribadi diri kita sendiri tuh yang dikurangi untuk akhirnya dialokasikan untuk anak. Tapi kembali lagi tergantung dari purpose setiap keluarga ya. Makanya biasanya lebih baik ya, bukan biasanya, lebih baik sama suami ngobrol list apa yang menurut kalian, pengeluaran apa yang menurut kalian paling penting, 5 atau sampai 10 pengeluaran yang menurut kalian paling penting, dan 5 sampai 10 yang nggak penting gitu. Maksudnya berarti yang nggak penting itu yang kita bisa Eliminasi, kurangi standar kualitasnya. Ya kalau mau upayakan yang paling pentingnya kan berarti yang 10 ini ya harus dikurangin kan. Contoh nih, kalau emang kan kita biasanya kalau perencana keuangan ada boleh loh tetap nikmatin duit, misalnya pos keinginan gitu 10 sampai 20% pendapatan. Tapi udah disisihin 10 sampai 20% juga nggak bisa nih, aku kan pengennya traveling, nonton konser, semua dimau. Ya nggak bisa dong, berarti kan harus pilih salah satu gitu. Pengeluaran ingin apa yang paling kamu mau. Misalnya ada orang-orang yang mereka tuh lebih suka beli experience sama keluarganya dibanding beli barang gitu. Aku nggak tahu ini apakah ada personal pengalaman pribadi Kak Olivia atau mungkin juga ada dari klien-klien gitu. Apa sih sekarang di momen ini yang akhirnya banyak sengaja dipangkas untuk ya udah deh gue lepasin gitu, atau mungkin ya standarnya gue turunin deh gitu. Tahu dari nggak yang yang diinginkan. sedihnya apa? Asuransi. Oh itu Iya. kesehatan Iya. fokusnya. Iya. Sedih nggak? Kesehatan sama sekolah anak ada beberapa aku ketemu. Sekolah anak yang akhirnya harus dipindahin. Aku sedih sih kalau sampai kesehatan, karena mungkin mereka pikir kayak oh ini nggak perlu, gue nggak pernah sakit juga. I mean like kita nggak pernah tahu kan namanya hidup. Padahal menurutku itu ya harusnya salah satu yang paling dipertahankan. Kalau pendidikan anak, kalau memang yang merasa sekarang sekolahnya ya cukup berat, kalau memang ada alternatif lain yang lebih efisien ya nggak apa-apa juga. Perkembangan anak sebenarnya kan tetap ya, bukan hanya kewajiban sekolah sih menurutku, tetap kewajiban orang tua juga. Padahal di sisi lain pengeluaran terbesar itu tuh sebenarnya ada di kesehatan dan pendidikan ini ya. Iya. Sebenarnya. Sayangnya iya. Sayangnya ya. Iya. Dan itu yang akhirnya terpaksa untuk Iya. Apalagi terutama yang punya asuransi swasta ya. Ya aku tidak menyalahkan juga karena memang beberapa asuransi, bukan beberapa, mungkin hampir semua asuransi setiap tahun preminya naik dan naiknya mungkin nggak kira-kira kan. Gitu. Jadi ya mereka kaget juga mungkin lompatannya, dan bayangin kalau naiknya tuh satu keluarga gitu, bukan satu individu. Iya. Jadi berarti akan ada ya banyak juga sih berarti yang kita temuin juga keluarga yang sebenarnya mereka mengorbankan bagaimana asuransi kesehatan, maksudnya nggak mikirin lah gitu tentang gimana biaya kesehatan ini gitu ya, untuk ngorbanin ya demi kebutuhan lainnya itu terpenuhi. Tapi Kak Olivia ngerasa tahun ini yang terberat nggak dibandingin COVID? Dibanding COVID, menurutku iya tahun ini lebih berat. Aku ngobrol ya sama teman-temanku lain yang punya bisnisnya bisnis beneran ya, bisnis real ya, bukan bisnis jualan kelas gitu, maksudnya bisnis real gitu kan, karena aku juga ada beberapa bisnis. Ya semua punya tantangan lah gitu, terutama konsumsi masyarakat ya. Juga ngerasain emang sebagai keluarga harus menghemat pengeluaran entertainmentnya juga. Aku sih sampai menghemat tidak, tapi mencari alternatif, Rizka. Mencari alternatif tuh dalam artian apa gini? Misalnya tadinya suka pergi makan di luar misalnya seminggu sekali, katakan contoh ini ya, contoh budgetnya itu misalnya sekian gitu. Tapi sekarang makan di resto itu berempat udah nggak cukup tuh duit segitu, ya cari restoran lain. Gitu. Relate. Jadi beberapa waktu lalu sempat ngobrol sama Kak Kanda. Iya. Iya. Dia ngobrolin juga tentang bisnis F&B. Iya. Yang bisnis F&B tuh lagi ya, karena aku ada bisnis F&B juga ya. Oh, sama ya. Ngerasain lagi gak ya, inilah tough lah. Lagi tough. Setelah Bisa demo Agustus lalu sih. Bisa jadi ya memang situasi dari setiap keluarga lagi mengurangi pengeluaran itu. Aku pernah pergi sama suamiku sama teman-temanku ke ada satu daerah yang dia tuh rame lah, makanannya tuh rame, tapi kayak semacam tenda-tenda gitu lah ya. Terus kayak temanku ngomong, ini buktinya tenda-tenda masih rame. Aku bilang belum tentu, bisa jadi karena ada pergeseran nih. Yang tadinya makan di dalam mall
mereka nggak geser ke sini. Kenapa? Karena buat mereka kan yang paling penting apa di dalam keluarga? Yang penting ada rekreasinya. Setiap seminggu sekali kita sekeluarga keluar rumah. Masalah keluar rumahnya ke mall atau tidak itu urusan nanti. Yang penting ada makan di luarnya gitu. Atau bisa jadi mereka makan di luar tapi quantity mereka dikurangin. Iya. Jadi mungkin Tadinya 4 kali jadi 3 kali sebulan gitu kan. iya. Atau maksudnya porsi makannya kayak Bener, yaudahlah bener. kita beli buat anak-anaknya aja Iya. deh gitu. Misalnya Iya, buat iya, kita iya. kita kenyangin dulu di rumah. Mungkin gak sih Kak? Mungkin make sense. Dengan situasi yang kayak gini gitu kan. Wah, indeks ekonomi. Indeks ekonomi aku bahkan selalu ngomong sama suamiku kalau mau beli barang jangan yang nambahin pengeluaran kita tiap bulan. Contoh mau ganti mobil, pastiin mobilnya itu pajaknya nggak lebih gede dibanding mobil sebelumnya, pengeluaran bensinnya nggak lebih gede dibanding bensin sebelumnya gitu-gitu. Dan emang kerasa juga kalau kita lagi makan di mall, kalau aku pribadi ya, aku ngerasa pajaknya tuh makin tinggi, terus jadi kayak, hah, perasaan waktu tuh kayak bisa berdua deh makannya cuma segini, tapi sekarang udah segini banget. Betul. Gitu juga gak sih Kak ngerasa? Iya, bahkan kayak kadang sekarang gitu kalau pergi sama anak-anak, kalau dulu misalnya makan di resto gitu, sekarang ke food court aja misalnya sama anak sama mbak yang jagain anak-anak gitu, harganya udah kayak makan di resto ya. Di total. Tuh ya. Ini kita ngomongin dari perspektif kelas menengah ya teman-teman gitu. Yang dimana kan emang yang jadi sorotan itu sebenarnya adalah kelas menengah ini. Ini dibilang tinggi, ya dia belum masuk kategori tinggi, dibilang bawah dia juga belum masuk kategori yang harus dapat Nggak dapat subsidi gitu kan. Dan kita seringkali disebut yang terhimpit ini kan. Padahal perputaran roda ekonomi yang nopang adalah kelas menengah ini gitu. Kayak gimana nih Kak? Ya kamu bayangin aja ya, misalnya gaji, pendapatan, katakan berapa? Pendapatan untuk potongan pajak 20% tuh penghasilan berapa sih? 25%. Nah, 500 juta ke atas ya, non PTKP gitu kan. Ya 500 juta ke atas zaman sekarang per tahun ya, sama 500 juta 10 tahun yang lalu kan beda, tapi potongan pajaknya tuh masih sama. I mean kayak kalau di-convert ke dolar aja kan udah beda tuh. Iya bener juga. Iya kan? Berarti kalau ada yang bilang nih, wah kayak daya beli masyarakat kita masih kuat kok, buktinya mall aja rame. Gimana tuh Kak? Ya ampun, masyarakat Indonesia 200 juta yang ke mall berapa ribu orang sih gitu. Oh lebih ke situ aja ya Kak ya? Iya. Terus ya kita nggak tahu juga, mungkin generasi mudanya banyak yang berpikir ya gue beli rumah aja udah pasti nggak dapat gitu, ya udah gue nikmatin hidup aja, we never know kan. Iya, atau ya orang window shopping aja. Iya. Yang penting bayar Ya parkir. tadi, yang pentingnya rekreasi. Oh iya, yang tadi balik lagi ya. Masalah beli nggak beli urusan belakangan, yang penting rekreasi, keluar rumah tiap weekend. Ya. Jadi kalau kita melihat perbandingan nih Kak dengan bagaimana optimistis pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi kita dan realita di lapangan, menurut Kak Olivia gapnya seperti apa? Ya udah pasti balik lagi, pertumbuhan ekonomi itu kan angka agregat. Ya gapnya pasti nggak semua lini kena. Mungkin memang ada beberapa lini yang mengalami pertumbuhan terbaik. Kalau kita lihat datanya BPS itu kan seperti pertanian, perhutanan, perikanan ya, itu pertumbuhannya cukup baik. Dan juga kalau tadi aku sempat highlight, Rizka ada sempat ngomong di awal, pertumbuhan kita itu datang dari konsumsi rumah tangga dan investasi. Bener. Tapi itu harus dilihat lagi lebih dalam, investasinya tuh apa, karena ternyata investasinya itu kayak data center dan lain-lain itu lebih padat modal. Padat modal tuh bangun pabrik, bangun menara misalnya, bukan padat karya. Kalau mau yang kerasa sama mayoritas sama masyarakat ya, itu harusnya investasi yang padat karya. Ya kan, contoh misalnya buka garmen, mempekerjakan 500 orang. 500 orang itu punya gaji kan. Tapi kalau padat modal, bangun negara yang bangun menara gitu, atau misalnya bangun data center, ya yang kerja berapa orang sih? Habis selesai pembangunannya, yang operasiin cuma berapa orang sih? Gitu. Itu juga sebenarnya terjadi di Singapura juga kan. Jadi mereka pertumbuhan ekonominya cepat, datangnya dari AI, padat modal. Jadi ya pertumbuhan kita bertumbuh, masyarakatnya ngerasa nggak punya duit. Karena ya nggak ada kerjaan gitu. Gitu tuh hal juga tuh, ya ekonomi bertumbuh cuman masyarakatnya nggak punya duit nih ya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa kok kayaknya akhir bulan gaji cuma numpang lewat terus cekak, kalian tidak sendiri. Betul. Ya. Belum tentu kalian salah ngelola duit, Iya, karena memang kenyataannya seperti itu. Belum tentu ya. Dan ini dirasakan dari
kapan kalau menurut Kak Olivia? Em, Setahun terakhir atau terparahnya awal itu Januari? kayaknya habis Agustus deh. Habis Agustus ya, berarti setahun terakhir ini ya baru Balik lagi kerasa ya, banget. mungkin karena aku bisnisnya tidak di industri yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi tadi. Kalau nanyanya ke orang yang bisnisnya didukung oleh pertumbuhan ekonomi tadi itu, Iya, ya pertumbuhan yang paling tinggi bisa jadi jawabannya beda. Again, ya ini kita dari point of view yang dari kita dulu ya, gitu ya. Dari tadi kan berarti bisnisnya juga ada UMKM kayak gitu-gitu nggak sih Kak Olivia? F&B. F&B. Ada salon juga ya UMKM. Oh iya, sorry ya, seperti itu. Jadi Kak, untuk menutup perbincangan kita, apa ya? Saking amazing pembicaraan ini. Apakah ada penguatan atau apa ya? Apa yang bisa kita rangkum nih untuk bisa ngasih secercah harapan ke teman-teman atau gimana gitu? Kita kalau ngomong yang serem-serem mulu, kasihan ya masyarakat Indonesia setiap hari dibombardir dengan berita-berita yang serem gitu ya, yang bikin mereka pusing. Jadi kita, paling aku mau bilang, yuk kita sama-sama menguatkan. Semoga ini semua cepat berlalu dan kedepannya Indonesia bisa jauh lebih baik lagi dan kita juga bisa jauh lebih baik lagi. Ya, dan itu kita masih menunggu gebrakan-gebrakan dari pemerintah ya, untuk gimana bisa menguatkan kita-kita kelas menengah ini. Ya. Atau mau ambil S2, cari scholarship keluar. Oh, baik. Oke deh, kalau begitu terima kasih banyak ya Kak Olivia untuk perbincangannya. Dan demikian Conomics kali ini, sampai ketemu di topik lainnya. Sampai jumpa.